Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lamir Andayani dengan NPM 2114340556. Saya dari kelas 6H Prodi PGSD Fakultas FKIP. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Utsman Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Sujarwo SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian dan ragam penelitian. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar tidak apa yang dimaksud dengan konsep dasar penelitian dan ragam penelitian? Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian dan ragam penelitian. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar tidak apa yang dimaksud dengan konsep dasar penelitian dan ragam penelitian? Konsep dasar penelitian. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re berarti kembali dan search berarti mencari, sehingga research berarti mencari kembali. Berikut adalah beberapa definisi penelitian menurut para ahli. Yang kedua, menurut Webster's New Collegiate Dictionary mengatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan atau pemeriksaan bersungguh-sungguh, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang diterima. Yang ketiga, menurut T. Hilway tahun 1964 dalam buku Introduction to Research menambahkan bahwa penelitian adalah suatu studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking atau berpikir kritis. Dengan demikian, penelitian merupakan proses penemuan jawaban yang ilmiah atas masalah yang terjadi melalui pendekatan yang sistematis, logis, kritis, dan terkontrol oleh bukti empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Kemudian kita akan membahas tentang periode dalam penelitian. Dalam perkembangannya, metodologi penelitian dibagi menjadi 4 periode, antara lain yang pertama yaitu periode trial and error, di mana orang berusaha mencoba dan mencoba lagi sampai diperoleh suatu pemecahan yang memuaskan. Yang kedua, periode authority and tradition, di mana pendapat para pemimpin dijadikan doktrin yang harus diikuti tanpa suatu kritik. The master always said the truth, meskipun belum tentu pendapat itu benar. Yang ketiga, periode speculation and argumentation, di mana diskusi dan debat diadakan untuk mencari akal dan ketangkasan. Yang keempat, periode hypothesis and experimentation, di mana semua orang dalam alam ini dikuasai oleh tata-tata dan mengikuti pola-pola tertentu. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada pengembangan pengetahuan. Penelitian membantu dalam mengembangkan pengetahuan baru atau memperdalam pengetahuan yang sudah ada dalam suatu bidang tertentu. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena-fenomena alam, perilaku manusia, atau berbagai aspek dari dunia yang kita tinggali. Yang kedua, pemecahan masalah. Penelitian memberikan kerangka kerja dan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau dalam konteks tertentu.
Hal ini termasuk masalah ilmiah, teknologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, inovasi dan kemajuan. Penelitian adalah sumber utama inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Temuan dan penemuan baru yang dihasilkan dari penelitian seringkali menjadi dasar untuk pengembangan teknologi baru, produk baru, atau layanan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Melalui proses penelitian, individu mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, analisis data, pemikiran kritis, komunikasi ilmiah, dan kerja tim. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks penelitian itu sendiri, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir profesional. Yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan landasan ilmiah untuk pengembangan kurikulum, pembelajaran yang efektif, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Yang keenam, pengembangan kebijakan publik. Hasil penelitian seringkali digunakan untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian menyediakan bukti dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Yang terakhir yaitu ketujuh, penghargaan dan pengakuan. Penelitian yang berkualitas seringkali diakui dan dihargai oleh masyarakat ilmiah dan profesional, memberikan penghargaan kepada peneliti atas kontribusi mereka terhadap pengetahuan dan kemajuan umum. Hal ini dapat berupa penghargaan, publikasi dalam jurnal ilmiah, atau keanggotaan dalam organisasi, profesi, atau akademik. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bahwa peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Model penelitian. Pada kegiatan penelitian memerlukan model yang jelas. Dalam hal ini ada dua model penelitian, yakni model kualitatif dan kuantitatif. Pada mulanya, model kuantitatif dianggap memenuhi syarat sebagai model penelitian yang baik karena menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam penelitian. Penelitian dasar biasanya dilaksanakan oleh para peneliti tanpa memikirkan penerapannya dalam waktu dekat. Bahkan, biasanya akhir penerapan tersebut tidak dibayangkan sama sekali oleh peneliti. Para peneliti hanya berusaha melakukan pemecahan masalah dalam bidang ilmunya, sehingga dapat dihasilkan pengetahuan, teori-teori, pengertian tentang gejala alam, serta hukumnya. Adapun berikut adalah beberapa ragam penelitian, yaitu yang pertama, ragam penelitian menurut bidang ilmu. Secara umum, ilmu-ilmu dapat dibedakan antara ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan. Termasuk kelompok ilmu dasar, antara lain ilmu-ilmu yang dikembangkan di fakultas-fakultas MIPA, yaitu matematika, fisika, kimia, geofisika, biologi, dan geografi. Ragam penelitian menurut pembentukan ilmu. Ilmu dapat dibentuk lewat penelitian induktif dan penelitian deduktif. Diterangkan secara sederhana, penelitian induktif adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis, sedangkan penelitian deduktif
merupakan penelitian yang menguji atau mengetes teori atau hipotesis. Penelitian deduktif diarahkan oleh hipotesis yang kemudian teruji atau tidak teruji selama proses penelitian. Penelitian induktif diarahkan oleh keingintahuan ilmiah dan upaya peneliti dikonsentrasikan pada prosedur pencarian dan analisis data. Selanjutnya ada ragam penelitian menurut bentuk data kuantitatif atau kualitatif. Macam penelitian dapat pula dibedakan dari bentuk datanya, dalam arti data berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diartikan sebagai data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Sedangkan data kualitatif sebaliknya, yaitu data yang bukan merupakan angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Meskipun demikian, kadang dilakukan upaya kuantifikasi terhadap data kualitatif menjadi data kuantitatif. Selanjutnya, yang terakhir ada ragam penelitian menurut paradigma keilmuan. Menurut Muhajir pada tahun 1960, terdapat 3 macam paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu positivisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Ketiga macam penelitian ini dapat dibedakan dalam beberapa sudut pandang: sumber kebenaran atau teori, dan teori yang dihasilkan oleh dalam peneliti. Dari sudut pandang sumber kebenaran, paradigma positivisme percaya bahwa kebenaran hanya bersumber dari empiris seksual, yaitu dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan paradigma rasionalisme percaya bahwa sumber kebenaran tidak hanya empiris seksual, tetapi juga empirologi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar penelitian dan ragam penelitian. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.